Aduh, ini gimana ya? Ini kenapa? Kok nggak bisa? Ini loh. Ini laporan uang aku pengen bayar pajak, tapi bingung banget ujungnya gimana. Nih ya, aku standar 6 miliar, tapi pengeluaran juga gede banget kayak listrik, semuanya banyak sekali. Jadi aku bingung. Kamu kayaknya udah itu yang bersama ya? Iya, makanya kalau gitu kamu mau nggak ikut ke kantor pajak aja sih? Aku juga mau ikut aja. Boleh deh. Kamu udah usaha apa? Aku nggak ada uang. Ini ya, omsetnya masih nggak banyak. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, mari silakan duduk. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya Zarifah. Saya Nada. Nah kami di sini mau store pajak Bu. Nah saya itu punya usaha UMKM. Dan saya itu juga punya usaha makanan. Nah kita tuh bingung cara menghitungnya gimana. Jadi kita meminta bantuan Ibu untuk menghitungkan pajak yang harus kami setorkan gitu Bu. Baik Mbak Nada dan Mbak Zarifah, di sini saya akan membantukan menghitungkan pajak yang harus disetorkan oleh Mbak Nada dan Mbak Zarifah. Sebelumnya saya akan membantu menghitungkan usaha UMKM milik Mbak Zarifah. Untuk pendapatan Mbak Zarifah itu berapa ya? 35 juta per bulan Bu. Oh, 35 juta per bulan. Maka untuk setahun pendapatan Ibu itu berarti sekitar 420 juta. Iya. Nah, itu tuh masuk ke dalam PPh final UMKM karena pendapatan Ibu itu kurang dari 4,8 miliar. Maka pajak yang terpotong yaitu sebesar 0,5% dari pendapatan. Perhitungannya itu yang pertama kita akan menghitung PPh finalnya, di mana 0,5% itu dikalikan dengan pendapatan per bulannya tadi sebesar 35 juta rupiah, yaitu 175.000 per bulan. Untuk pajak yang harus disetorkan selama 1 tahun adalah 175.000 dikali 12 bulan menghasilkan 2.100.000 rupiah. Oh gitu ya Bu, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menghitung pajaknya punyanya Mbak Nada, yaitu masuk ke dalam pengusaha bebas ya. Iya. Untuk pendapatan brutonya berapa ya Mbak? Kalau saya per tahun 6 miliar. Oh, kalau 6 miliar berarti punyanya Mbak Nada nanti tidak seperti punyanya Mbak Zarifah tadi ya. Masuknya itu kita pakai skema umum, yaitu penghasilan kena pajak, di mana penghasilannya dikeluari dengan pengeluarannya. Nah, untuk pengeluarannya Mbak Nada itu apa saja ya? Pengeluaran usaha saya itu ada sewa tempat yaitu 300 juta. Lalu yang gaji pegawai itu 320 juta. Terus yang listrik dan air itu 180 juta. Yang modal atau barang dagang itu 2 miliar 500 juta. Terus yang promosi 700
700 juta. Gitu, Bu. Berarti untuk pengeluaran ibu selama 1 tahun itu sebesar 4 miliar ya? Iya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penghasilan dari netonya, di mana pendapatannya itu dikurangi pengeluaran usaha. Tadi pendapatan itu sebesar 6 miliar dan pengeluarannya 4 miliar. Maka penghasilan netonya adalah 2 miliar. Lalu kita akan menghitung PPh orang pribadinya dengan tarif pajaknya sebesar 22%. Nah, 22% itu kita kalikan dengan 2 miliar menghasilkan 440 juta rupiah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah membayar PPh pasal 25-nya? Sudah, dari Januari sampai November sebesar 60 juta. Sehingga PPh yang harus dilunasi oleh Ibu yaitu sebesar 440 juta itu dikurangi 60 juta, yaitu 380 juta rupiah. Oh iya, Bu. Baik, untuk memperjelas cara menghitung PPh pajak milik UMKM-nya Bu Inam adalah yang pertama, omset yang diketahui adalah 35 juta rupiah selama per bulan. Maka untuk 1 tahunnya 35 juta rupiah dikali 12 bulan ketemulah 420 juta rupiah. Karena di sini penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia termasuk ke dalam PPh final UMKM dengan potongan 0,5% dari penghasilan yang didapat. Untuk perhitungannya, PPh final % dikali penghasilan per bulannya 35 juta rupiah menghasilkan 175.000. Maka untuk 1 tahunnya 175.000 rupiah dikali 12 bulan adalah 2.100.000 rupiah. Ini adalah pajak yang dibayar oleh Bu Inam. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung pajak milik Ibu Nada dengan omset per tahun ialah 6 miliar. Karena di sini penghasilan yang dimiliki adalah 6 miliar selama setahun, maka sudah tidak dapat menggunakan tarif UMKM sebesar 0,5%. Di sini kita akan menggunakan skema umum di mana penghasilan pajak sama dengan omset dikurangi biaya usaha yang diperoleh. Anak sih lampu tapi nggak murah gitu loh. Itu sih galon segede itu bisa kayak bentuk pohon
Oke, perhitungannya di sini pengeluaran yang dimiliki Ibu Nada ialah yang pertama ada sewa tempat sebesar 300 juta rupiah, lalu ada gaji pegawai sebesar 320 juta rupiah, kemudian ada listrik dan air sebesar 180 juta rupiah, kemudian ada modal dagangnya itu sebesar 2.500.000.000 rupiah. Kemudian ada promosi sebesar 700 juta rupiah. Maka pengeluaran di sini sebesar 4 miliar rupiah. Kemudian penghasilan netonya yaitu 6 miliar dikurangi 4 miliar menghasilkan 2 miliar. PPh badan atau tarif di sini sebesar 22% dikali 2 miliar menghasilkan 440 juta rupiah. Karena Ibu Nada sudah membayar PPh pasal 25 dari bulan Januari sampai dengan November sebanyak 60 juta rupiah, maka PPh yang dilunasi di akhir tahun ialah 440 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah menghasilkan 380 juta rupiah. Wah, ternyata jelas banget ya Bu. Aku baru tahu kalau pengeluaran kayak liburan dan makanan pribadi itu nggak bisa dikurangin. Betul, hanya pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang boleh dikurangkan. Untuk kegiatan seperti liburan keluarga dan makanan pribadi itu tidak termasuk. Wah, makasih banget ya Bu Ayu. Sekarang saya jadi paham apa yang dijelaskan Bu Ayu tadi. Iya, sama-sama. Senang bisa membantu Mbak semua. Kalau begitu, kami pamit dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu Ayu. Sama-sama.